Peserta dari mana? Diulang lagi. Halo Dokter Gisel. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, kebetulan syutingnya sore ya. Nih Dok, mau nyanyi dulu? Enggak, Langsung aja makasih. ya. Tadi udah soalnya. Oh, udah. Ada audisi katanya. Yang nonton 2000 lebih. Lebih ya Dok. ampun. Oke. Nah Dok, bahas papiloma nih. Ya, papiloma. Aku juga punya kayaknya. Oke. Ada papiloma. Kenapa nih Dok? Papiloma itu sama nggak kayak kutil? Sama kutilan. Oke, jadi balik ke definisinya lagi dulu ya. Jadi kalau misalkan papiloma itu dia definisinya pertumbuhan tumor jinak. Biasanya dari epitel kulit, dari epitel kulit yang tumbuhnya ke arah luar. Nah, papiloma itu dia bisa ada aja di dimanapun di seluruh tubuh gitu. Yang paling umum tuh di kulit. Ya, paling umum di kulit, bisa juga di dalam mulut, di dalam faring ya, belakang mulut situ. Ada kutil kelamin atau di daerah genitalia itu juga ada. Atau yang menyebabkan kanker serviks itu human papillomavirus ya di serviks itu bisa. Nah, cuman mungkin kalau punya masnya nih yang di kulit ya, berarti ya. Di leher. Di leher ya. Ya, jadi kita bahasnya nih yang di kulit, atau papiloma kulit atau cutaneous papiloma. Nah, biasanya memang kalau ada bentukan yang dia itu skin tag, yang kayak mungkin punya masnya nih, kalau di leher nih, skin tag. Jadi dia ada penonjolan dari permukaan kulit yang berlebih, dia nonjol keluar. Nah, kita bilangnya papiloma atau skin tag. Nah, cuman pada ada bentukan lain dari papiloma yang di kulit ini, yang biasanya itu yang disebut orang awam bilang kutil. Oke. Gitu. Ya. Kalau kutil biasanya nggak di leher, Mas, di tangan, di kaki, atau daerah yang ada kontak ya. Oke. Kontak-kontak kulit dengan ya orang lain gitu. Tapi ini papiloma ini bukan karena jorok kan? Bukan ya? Kalau yang di belakang leher itu bukan karena jorok gitu, beda. Jadi kan ada dua bentukan. Dipertegas dong, Dok. Iya, dipertegas bukan karena jorok. Iya. Yang biasanya timbul di belakang leher yang bentuknya kayak ada bertangkai itu bukan karena jorok. Gitu. Faktor penyebabnya biasanya yang berhubungan itu satu dia karena ya aging skin ya, karena sudah ada penuaan, semakin lama semakin tua, elastisitas kulitnya kan dia juga berkurang. Ada teori yang mengatakan itu karena aging skin. Yang kedua bisa karena peningkatan dari growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan, epidermal growth factor. Nah, itu yang kedua. Ketiga bisa karena dia memang daerah-daerah yang skin to skin contact, daerah lipatan biasanya. Daerah sekitar leher, ketiak, lipat paha itu kan daerah lipatan, dia ada gesekan. Oh, maksudnya tuh lipatan atau pergesekan antara anggota tubuh dalam satu orang ya. Iya, bukan ini maksudnya gitu kan. Iya, dalam satu orang. Iya, gitu. maksudnya bukan salaman, bukan apa gitu. Oke. Itu mungkin yang kutil. Oh, itu yang kutil. Kalau yang lega. Kalau yang ini ya papiloma yang ini skin tag biasanya timbul predileksi pada daerah tersebut karena yaitu skin to skin contact daerah lipatan. Dan ada yang bilang berhubungan dengan obesitas, kegemukan. Ya, kegemukan itu dia ada faktor-faktor resikonya. Jadi memang banyak nggak cuma Mas aja, pasti katanya 46% populasi itu dia akan timbul di papiloma tersebut. Papiloma tersebut. Cuman yang perlu ditegesin ya ini benign atau jinak. Jadi ya jangan khawatir, cuman orang biasanya terganggu ya. Betul. Agak panik juga tadi waktu dokter bilang papiloma begini. Yang kayak gini, ada gitu. Iya. Karena penuaan ya. Salah satunya dia faktor resikonya ya aging skin. Wow, gua tua. Oke, tadi dokter juga bahas mengenai HPV ya, Human Papilloma Virus ya. Oke. Apakah itu sama dengan yang menyebabkan AIDS? Oh, beda. Beda ya? Beda. Kalau ngomongin HPV dia kan Human Papilloma Virus, itu dia virus DNA. Kalau HIV Human Immunodeficiency Virus itu dia virusnya virus RNA. Dia menyebabkan hal yang berbeda ya. Kalau HPV ini ya
salah satu bentuk manifestasinya di kulit ya bisa kutil tadi, atau ada yang diteliti dia juga menyebabkan papiloma atau skin tag itu. Dan kalau misalkan di serviks ya keganasan, misalkan HPV 16, 18 itu keganasan, kanker serviks. Kalau ada juga yang pada kutil kelamin itu juga gitu, nyebabin hal yang berbeda. Jadi virus berbeda dan menyebabkan hal yang berbeda. Memang berbeda ya, namanya juga beda sih sebenarnya gitu ya. Kalau penularan papiloma berarti ya tidak menular ya dok ya? Iya, kalau yang skin tag itu umumnya dia tidak menular. Nah, cuman memang kan ada penelitian yang ketika diambil si papilomanya itu ditemukan HPV. Di mana kita tahu HPV itu kan virus gitu. Ya kalau virus ya bisa nular kan. Nah, ya kalau contohnya yang menular ini ya bentuknya yang warts tadi atau kutil, orang bilang itu direct to skin and skin contact. Saya salaman gitu, atau kita pakai sendal jepit yang sama di mana kulit saya ada yang terlepas, misalkan saya kutil gitu, kulit saya terlepas. Enggak ada. Untungnya enggak ada. 1-0. Iya, pakai handuk bareng misalnya kan. Bisa juga tuh ya. Kulit yang terlepas nempel lah di mana aja gitu, kita sentuh itu kayak bisa menular gitu. Bahaya juga itu ya, kita kan nggak tahu dok. Nah, lepasnya hubungannya sama yang tadi yang HIV. Kalau pasien-pasien dengan yang HIV kan berarti imunodefisiensi virus, ini namanya tetap aja virus. Kalau misalkan si orang dengan imunodefisiensi atau HIV ini dia terkena HPV, virus yang ini human papilloma virus, pasti manifestasinya ya mungkin kutilnya bisa lebih banyak. Oh, lebih ke jumlah ya? Ya lebih ke jumlah. Pasti virusnya berkembang biak lebih banyak kan. Nah itu mesti operasi? Tubuh kita. Iya. Harus operasi? Iya. Untuk iya. Yeah, ini yang kutil ya? Oh yang kutil. Oh yang kutil. Tapi papiloma juga dia ya perlu ditekankan dulu. Ini kan dia sebenarnya benign gitu atau jinak. Nah tapi banyak orang kan merasa terganggu karena si papiloma ini ada benjolan gitu kan di leher, entah dilipat ketiak atau lipat paha, di mana mengganggu gatal juga kadang-kadang gitu. Nah itu memutuskan dilakukan tindakan operasi. Diangkat ya? Ya diangkat, bisa dengan eksisi ya diangkat, ya dengan pisau disayat atau laser atau di kauter. Soalnya pas sabunan nggak enak dok. Iya. Jeret gitu nggak enak deh pokoknya. Mengganggu sih biasanya mas. Apalagi kalau udah semakin lama semakin besar. Kalau nggak diangkat kan bisa ada kemungkinan membesar. Gitu. Berarti karena alasan memang mengganggu aja. Iya. Tadi benign ya, nggak seganas. Tadi benign. Cuman gitu memang tetap harus tekankan juga ini yang pasti itu patologi. Jadi ketika nanti diangkat, kita kan periksa semua jaringan yang diangkat dari tubuh, kita pasti periksa. Ada apa tuh? Ya harus konfirmasi dulu. Oh ini benar loh papiloma. Gitu. Siap. Iya ya, got it. Berarti aku ya udahlah ya. Mungkin ya itu kalau sabunan aja keganggu kayak gitu kan, lebih ke arah situ. Oh enggak. Jangan khawatir dok. Ada juga teman saya di rumah sakit ini banyak tuh lehernya. Apa? Banyak papilomanya. Papilomanya. Iya, masa leher yang banyak gimana dok? Nggak gitu juga konsepnya. Ya udah dok, kalau kayak gitu kita jalan-jalan aja. Kita jalan-jalan. Mau nggak ikut jalan-jalan dok? Kemana? Dokter nggak seru. Ya udah dok, kita pamit aja ya. Oke, kita jalan-jalan aja. Oke, ciao. Ciao.